Rivalitas antara Basuki Cahayapurnama alias Ahok melawan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 berpotensi terulang. Isu sara yang sempat mewarnai Pilgub DKI 2017 lalu dikhawatirkan juga ikut terulang. Namun Ahok menepis peluang terulangnya isu sara ini jika dirinya kembali berhadapan dengan Anies. Ahok sapaan Basuki menilai persaingannya dengan Anies akan mempertemukan dua politikus edukator. Ahok juga tidak mengkhawatirkan jika dirinya kembali bersaing dengan Anies, serta menghadapi berbagai polemik berhubungan dengan isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, sebagaimana yang terjadi pada Pilkada Jakarta 2017. Adapun Ahok mendapatkan vonis 2 tahun penjara pada 9 Mei 2017 lalu atas kasus penistaan agama karena potongan video tentang surat Al-Maidah ayat 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Ahok bebas pada 24 Januari 2019 dengan total hukuman 1 tahun 8 bulan 5 hari. Ahok meyakini bahwa kasus serupa tak akan terulang seandainya dia melawan Anies kembali. Dia juga menyinggung vonis Buniani pada 14 November 2017 yang dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara karena menyunting dan mengunggah video Ahok. Sebagai informasi, Ahok merupakan kader terkuat PDIP yang digadang-gadang untuk maju sebagai calon gubernur dalam Pilkada Jakarta. Nah, ini satu korban propaganda. Jadi rata-rata itu orang pengen saya keluar dari politik dengan cara menakut-nakuti orang untuk nasihatin saya. Itu udah terjadi waktu saya di Belitung memulai mau jadi bupati. Yang kasihan mama saya. Jadi kalau di kawinan duduk di meja makan nih, terus yang tua-tua pasti marahin mama saya. Anak laki itu habis makan 2 bulir kacang kedelai, 2 bulir kacang kuning gitu lah. Bahasa kayak gitu. Lu mau lu nanti 1 tongkat bunuh seluruh penumpang kapal. Anak lu mikir gak? Masih ingat gak patokin lu? Semua orang Tiongkok dibantai lu gara-gara ini anak lu mau bikin macam-macam lu. Jadi lu jangan itu mahal. Bener banget ya takut. Iya banyak. Dari tahun 2003 gua begitu. 2012 pulang sama sih bilang, aduh kok kamu ini kok gimana? Dulu papamu masih hidup, papamu didik kamu sampai politik, sekarang papamu udah meninggal, saya gimana? Apa mama saya ngomong gitu? Enggak, mama saya bilang gini, kita harus makin tunjukkan bahwa kita berguna buat bangsa ini. Makanya mama saya selalu bilang gini, orang bilang, enak ya anakmu jadi bupati ya. Mau bilang, enak apa? Kamu nggak tahu. Ini kerjaan seluruh keluarga. Tapi model saya kan semua ngamatin. Ini apa kelemahannya? Mama saya juga diamatin semua. Kita satu keluarga harus kerja dengan baik-baik hati-hati. Jadi kerja untuk keluarga. Coba kalau juga ikut-ikutan yang lain. Nggak ada yang ikut kamu kok. Nah, baik lagi soal ini. Betul lah, ini sejarah. Sebetulnya waktu kita merdeka, masalah itu ada. Ini memang dari zaman Belanda, kita baca sejarah ya. Memang rakyat kita ini baik. Katakan rakyat itu punya nurani yang baik. Ketika ada oknum raja kerjasama dengan penjajah, menyewakan lahan tanah dengan sembarangan, lalu datang juga lah beberapa pedagang dari Cina, dari Tiongkok yang dimanfaatkan untuk menyewakan tanah ini. Lalu beberapa dari mereka mulai berangkat mau pakai baju kayak kerajaan juga adalah. Padahal itu orang turunan Tionghoa itu sudah berabad-abad sebelumnya ada. Coba lihat di Tangerang banyak cita-cita berani. Coba kalau kita tes DNA kita, kalau kita tes DNA kita nih, semua mau tapi di mana? Coba kalau dipukul pantatnya biru kan? Kita ini satu ras. Cuma karena Belanda itu menghasut. Lalu gimana hubungan ini? Kalau ini bukan kampanye partai kan, sorry ya. Ada yang nge-tweet ini, tau gak beda banteng sama sapi? Ini banteng bos, ini banteng. Tapi Spiderman saya suka, karena
Great power has great responsibility. Wah, ini Spider-Man. Kalau lihat ada petir, ada apa-apa, itu banting nggak lari, ya hadapi. Ya hadapi. Kalau sapi kabur, akhirnya kesambar petir itu ada kena besar. Nah kalau hadapi, lewat petir ini, itu juga sama. Kita diajarin kalau ada masalah, kamu nggak berlari dari masalah itu. Kamu tidak kemana? Mama saya ditanya juga. Mama saya juga saya profesi mama saya apa? Saya tak meninggal. Saya ada fenomena kolak juga kok. Itu lebih cocok kalau pamen kingdom sebetulnya. Itu adalah bapak saya. Kalau mama saya bilang ini, kalau tanya, kenapa nggak mau pindah ke luar negeri? Wah ini kerusuhan segala macam. Mama saya bilang ini, dia ada pakai bahasa apa? Chinese gitu ya. Wah ini dan dia. Kemanapun sama tergantung kitanya. Cuma mereka nggak ribut. Karena sama, karena seluruh dunia itu para politisi ini bukan politisi edukator. Politisi yang memanfaatkan segala ini, dia pelajari kelemahan kita buat dapat suara. Nah kalau kita mundur juga, berarti gini lah. Kalau ada kegelapan ya, kita takut tenggelam. Kita dibuat takut-takut kayak gini, seolah-olah nyalain satu korek api pun gak ada guna. Padahal satu korek dinyalakan, gelap itu akan hilang. Nah kita dibuat takut menyalakan korek, seolah-olah korek ini kalah sama kegelapan. Ini kegelapan yang tidak ada di Indonesia, itu sama kegelapan. Karena itu kita harus bertahan. Saya beberapa kali mau ajak teman saya di sisi itu ya, dia bilang gini sama saya. Waktu itu kan ditahan kan, ditahan tuh paling baik lucu-lucu deh. Datang teman-teman, waduh kok nggak berasa ya udah setahun di sini ya. Saya itu ngomongin lucu, tapi ada cerita tuh. Udah kita kumpulin duit kok. Lu jangan gara-gara kita kasihan sama lu. Kalau kan merasa lu yang jadi korban kan. Kalau ini dia gak merasa jadi korban. Dia merasa saya jadi korban. Dia merasa kasihan lu. Cukup kok. Lu udah bekerja baik untuk rakyat. Udah banyak berkorban. Udah cukup. Kita kumpulin duit. Lu dagang aja. Lu dagang. Ada lagi teman mama saya datang. Kita tuh kumpulin duit kok. Lu tinggal di luar negeri. Kita shopping duit. Ada di teman saya datang bawa orang dari Swiss, bawa formulir apa? Suaka politik. Saya boleh tinggal di Swiss, nanti turun lagi nih. Wah nggak bisa pulang lagi loh. Kalau gue tanda tangan suaka politik, sampai mandiri ke situ. Kalau gue di Makobrimob kok 2 tahun doang kuliah program gue kan, dikurangin liburan semester lagi, remisi maksudnya. Jadi gue nggak mau tinggal sama gue pulang nih. Nah terus apa itu? Tapi ada satu teman yang cukup baik. Dia bilang ini agak membanggakan. Kok, lu gak boleh tinggalin politik. Kenapa? Kalau dagang kita ini udah banyak yang jago dagang. Kok, yang ketemu orang kayak lu ini susah. Jadi lu mesti terus supaya anak cucu kita tuh orang bisa terima semua. Bisa terima kan? Nah, yang lebih lucu dia tuh bagikan pada jadi bupati. Sama, nasib kan udah kita jadi bupati. Baik, bagikan bawa bolong begitu. Soalnya dulu, jangan pilih Ahok. Wah, saya gitu lah. Kan, dianggap kafir lah, gitu kan. Jangan pilih. Terus, tadi aku suka tuh ketemu teman saya dari orang PKS, teman dia bagaimana. Aku suka kayak lu main bener ya. Dia udah tua. Lu bilang, kalau kita bilang seagama, kalau soal hidayah, urusan beda dari seagama. Sama-sama kita benci korupsi, sama-sama kita benci munafik, sama-sama kita mempertahankan kebenaran, keadilan, kejujuran, kemanusiaan. Aku suka banget. Makanya kita ini jangan sampai kita seagama. Kita ini satu kelompok. Kenapa ini? Ini orang dari pagi datang ke rumah sarapan sama saya. Dia bisa ngomongin dengan saya. Dia begitu cerita tentang sekali. Saya mau maju bupati ini. Wah, masih gitu loh. Udah bikin kita mati suatu kampung. Itu bagian. Terus mereka terjadi. Jangan ya. Terus itu bagian begini. Kok kasih tahu semua. Saya dengarnya kan bagian sombong. Kepanggil orang tua. Lu kok sombong amat mau jadi kalimat itu? Kayak apa? Lu bilang sama semua tukang ikannya kan. Kalau kalian tidak mau pilih Ahok jadi bupati di kampung kita, saya jamin sama kalian 30 tahun lagi tidak muncul lagi pada seperti ini. Sombong banget. Itu panggil. Dari mana? Saya kenal bapakmu, ini pimpin bapakmu. Bapakmu dari nggak sekolah, kelas 3,
kerja untuk kaya, ini ada dasarnya. Jadi papa saya itu kerja sama Belanda. Waktu nasionalisasi, Belanda ngajak papa saya ke Belanda. Terus si Belanda menghasut, sambil bertanya, lu pergi lah, nggak ada masa depan di sini. Ini orang sini semua, lu juga Chinese gitu kan, nggak ada guna lu di sini. Lu ikut gua ke Belanda, lu pintar bisa kerja. Ngapain di sini? Nggak bakal ada meritokrasi. Lu nggak pernah dihargai, lu mau di Belanda bisa jadi orang lu, jangan. Bapak gua pikir, kalau begitu, lu bilang gua pintar, kalau gua pergi, nggak ada orang pintar lagi kalau di kampung ini. Bapak gua bilang, lu aja dari Belanda jauh-jauh mau kedatangan ke Belitung. Berarti Belitung ini hebat dong, kita mau kedatangan jauh-jauh. Nggak ada yang bawa pergi, nggak mau pergi. Itu pasti nggak mau pergi. Dia tetap stay di Belitung. Nah itu bapak saya tuh pikir saya nggak sekolah. Gimana saya udah kaya, gue pengen anak gue sekolah tinggi jadi pejabat. Jadi saya dari kecil itu, papa saya kalau tante saya lagi pegang saya mau jatuh, papa saya bisa ngomong gitu, tante saya cerita, hati-hati, jangan jatuh ya, itu mau mati kita loh. Atau kita lagi di apa? Ratusan hari, lu ada sakit. Saya dari kecil bapak saya di rumah di Jakarta. Jadi itu mes Belitung itu rumah bapak saya itu dia kasih. Jadi kalau Belitung nggak ada mes, kita kasih aja lah. Kita beli lagi yang lain. Itu bapak saya waktu makan sate, ada saya tadi makan 2-3 tahun lemparin sate ke orang-orang. Wah, nanti kemarin itu dia bilang ke masih awal. Bilangin, jangan marah, ini calon bupati. Di papa saya selalu bilang, yang paling benar itu jadi pejabat, karena bisa menolong banyak nasib orang. Kamu kalau cuma jadi orang kaya terbatas. Nah jadi sekarang, saya kemarin ketemu lagi di teman gue yang bos. Gue mau jualan mobil, gue pikir, gue mau dagang. Gue udah belajar Mandarin, mau dagang nih. Mobil dari China banyak masuk kan? Dan gue bilang, terus dia bilang, lu ngapain? Mau jadi kaya? Percuma lah kalau hati lu, panggilan lu di politik. Banyak orang kaya masuk politik gak berhasil juga kan? Kita ngomong fair nih, kamu ini termasuk orang Tionghoa yang bisa diterima dari semua kalangan. Kalangan Tionghoa dan Tionghoa bisa terima. Artinya yang kamu lakukan udah benar. Kita akan menaruh harapan sama kamu karena kamu ini jujur. Itu teman saya yang dari partai agama itu, dia bilang sama saya, mau pulang, lu mesti jaga diri baik-baik. Dia ngomong gitu sama saya. Kenapa? Kenapa bro? Karena bangsa ini butuh model. Lu mesti jaga baik-baik. Itu satu pengakuan dari orang dengan label partai agama mayoritas. Bangsa ini butuh kamu, harus jaga diri baik-baik. Itu selalu papa saya kesempatan. Nah tentu saya berbagai nasihat itu percaya sama saya. Kehidupan lebih baik itu orang punya nurani. Yang penting sekarang kita juga mesti tunjukkan kita bermanfaat untuk bangsa negara ini. Kadang-kadang kita lari kan, akhirnya kita ketemu kan. Aku bawa lari, wah tapi aja, mau tanya-tanya aja apa aja. Nah, tapi kalau sekarang lebih lembut, tak bicara kasar. Jadi